Jadi WCC itu 2012 nih di-create sama founder kita, Kak Bismillah. Jadi kalau nggak salah ceritanya tuh beliau lagi ikut triathlon di mana ya, di Thailand atau di mana. Terus dia berpikir gini, tiba-tiba ada brainstorm, kenapa ya perempuan kok nggak bersatu kita punya kegiatan yang kaitannya sepeda. Waktu itu sepeda yang dia pikirkan, bukan triathlon. And since then, dari 2012, singkat aja ya, langsung 2023 ya, 11 tahun gitu. Kita sudah punya 40 chapter seluruh Indonesia. Dan membernya kurang lebih 4.000, yang aktif itu 2.500 seluruh Indonesia. Dan kita sudah komit nih, jadi headquarter, kita nggak hanya mau berhenti hanya di nasional, kita ingin abroad, at least di ASEAN. Ibu dari visi misi kita adalah core-nya sebenarnya women empowerment. Tapi itu kan banyak tuh, kita mau through-nya mana, through sports, through art, through segala macam ya. Kalau untuk WCC kita melalui kegiatan bersepeda. Kita yang di daerah supaya bersemangat juga, nggak hanya di pusat kota-kota aja, kota-kota besar, kita di daerah biar semangat sepeda, dibentuklah WCC bagian regionalnya masing-masing gitu. Jadi dengan adanya komunitas di daerah ini, semoga aja sih teman-teman yang mungkin mau mencoba sepeda, teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman sepeda, nah itu juga bisa ikutan gabung bareng kita seru-seruan rame-rame gitu. Saya pribadi start 2015, tapi sebenarnya nggak langsung di road bike. Saya 2 tahun di sepeda touring, terus 2018 baru saya ke. Saya ini pandemic cyclist ya, jadi mulainya tuh 2021, jadi sebenarnya masih baru banget. Dan dulu tuh saya nggak bisa sepeda waktu kecil, jadi FYI saya baru bisa sepeda setelah dewasa. Dan ternyata menyenangkan gitu, karena kan bisa refreshing. Bagusnya road bike tuh kita kan bisa jauh ya teman-teman, jadi bisa 50 kilo, 60 kilo gitu kan. Kalau sepeda yang lain mungkin bisa, tapi kan lebih effort. Jadi kalau dengan road bike tuh menyenangkannya kita bisa jauh. Jadi dulu pemandangan-pemandangan yang ibaratnya kita tuh harus pakai mobil gitu jauh gitu, males gitu kan, yang perginya jalan-jalan kecil, sawah-sawah gitu, males. Nah sekarang kalau dengan road bike tuh kita jadi lebih bisa akses ke sana. Menyenangkan sih so far ini 2 tahun ini, masih sampai sekarang pun saya juga masih sepedaan. Cukup menyenangkan. Dulu yang saya kena panas pusing, kena hujan pusing. Sekarang nggak ada hujan, nggak ada panas. Nah, bagusnya apa? Kita kan kalau cewek sebenarnya dibilang punya komunitas yang aktif, jangankan sepeda olahraga, itu bisa bilang cukup jarang ya. Jadi kalau misalnya sekarang secara kita suka sepedaan, terus ada komunitas wanita yang menaungi, ya ibaratnya kalau cewek kan kita levelnya kurang lebih mirip-mirip lah ya enggak ya? Jarang banget yang sampai jauh banget. Sedangkan kalau kita ikut yang komunitas pria itu susah sekali rasanya. Soalnya Atau kalau nggak minta ditarik. atau selalu jadi beban gitu kan gak enak. Nah, jadi kalau kita sama wanita, sama perempuan itu kayak seru-seruannya bareng, secara obrolan mungkin mirip-mirip juga kan, jadi ya lebih seru lah, lebih ada wadah untuk menaungi itu. Kalau WCC ini bagusnya adalah kita ini kayak jembatan aja, jembatan solidaritas perempuan, kebetulan sama-sama suka sepeda. Jadi begitu kita ngumpul bareng ya, kita akan yang satu agak di-slowin, yang slow agak dicepetin. Jadi sama-sama latihan. Ya, sama-sama latihan. 2000 kilo Kalimantan. Nah itu 2 tahun, 1 tahun sebelum join road bike. Jadi memang saya senangnya touring waktu itu, touringnya self support. Jadi kelilingin rounding Kalimantan. Waktu itu saya nggak bisa rounding Kalimantan karena waktunya hanya bisa 20 hari. Jadi harus harinya 100 kiloan ya? Sekitar enggak 150-an, karena di hari ketiga itu saya harus istirahat satu. Kalau Mbak Lara 2000 sih baru 200 tuh. 200 tapi speednya bener-bener santai juga tuh. Jadi pas kemarin ke Bromo saya naik, turunnya udah saya goesin aja karena saya pikir kan liburan juga, nggak kemana-mana, ya udah sampai malam aja goesin, jadi 200 kilo sehari. Karena ini kan komunitas, jadi kita sering banget digandeng sama Kementerian Pariwisata, Kementerian Olahraga, terus kita bawa kampanye dari ICF ya. 2020 zaman pandemi itu kita event campaign supaya turisme bangkit lagi, yuk ke Bali gitu. Waktu itu cewek termasuk saya, jadi kita keliling Bali 400 kilo, istirahat 1 malam, keliling Lombok 400 kilo. Kita bawa misi Women's Journey to Zero, jadi itu untuk supaya kita nggak kebanyakan pakai motor tuh. Jadi kita promosiin green event. Banyak banget kayaknya yang WCC Bali tuh mungkin antara event sama race itu kita equal aktifnya.
kalau ada event biasanya kita para sepeda jadi ngumpul bareng, jadi walaupun lama nggak ketemu gitu kan, jadi bisa saling tukar sapa lah ibaratnya, jadi euforianya pasti berkesan sekali. Terus kalau ada nanjak-nanjak, nah itu kan kerabat jemaahnya sering banyak tuh. Oh, jadi ikut ras karena supaya bisa kerap berjamaah. Ada entertainmentnya juga gitu kan. Jadi lucu-lucuan seru-seru. Dan setiap event itu ya lucunya pasti akan selalu dicerita ya Mbak ya. Jadi pasti ada selalu cerita apapun itu, mau lucu, mau sedih, mau menyenangkan apapun. Jadi itu sih sebenarnya dikejar dari event juga sih gitu. Kalau saya sebenarnya pribadi favorit kalau diajak buat long ride itu Jatiluwih dibandingkan Kintamani, karena secara elevasi mungkin nggak sadis Kintamani, tapi pemandangannya tuh cukup oke banget. Jadi sampai Jatiluwih itu benar-benar kan salah satu heritage UNESCO juga ya, jadi sampai atas tuh benar-benar refresh banget rasanya. Terus kesana juga nggak terlalu lama seperti kayak Kintamani. Kalau Kintamani itu udah sampai sore aja gitu pulangnya. Kalau Jatiluwih itu ya ibaratnya siang tuh udah balik ke kota gitu. Jadi menyenangkan, di sana elevasi juga cukup bersahabat. Saya bilang nanjaknya juga nanjak halus, nggak ada yang sakit-sakit banget sih kalau seingat saya gitu sih. Jadi seharusnya teman-teman yang bisa dibilang fitness levelnya nggak sampai hebat banget di mana, seharusnya masih mampu juga sih buat ikutan. Kan aku tinggal di sana tuh, bukan di Magelang, aku tinggal di Jakarta. Jadi nanti tuh Magelang sendiri itu dikelilingi 8 gunung. Tapi yang Juni ini nanti eventnya 100 kilo. Benar, 100 kilo elevasi 2400 itu yang long. Yang short 80-an ya? 80 apa berapa ya? 80 lah. Semoga sih beneran 80 ya. Soalnya biasanya elevasinya 1000 sih. Lumayan loh. Aduh, itu mah nggak lumayan lagi. Masalahnya apa? Bener-bener gini banget ya, dapat bocorannya semoga ya. Kalau yang aku tahu sendiri tuh jalannya itu nanti ada satu tuh yang bener-bener kita ngelewatin 3 gunung. Jadi pas medali itu 1, 2, 3. Terus udah gitu bukan hanya gunung aja, terasering. Jadi memang Magelang kayaknya pilihan tepat banget. Nggak panas juga ya? Nggak. Jadi kalau buat perbandingan apa ya? Perbandingan suhunya ya pasti bedaan. Sama deh kayak Jatiluwih. Local Legend yang Jatiluwih kapan ya? Bulan depan. Nah itu sama persis. Jadi bisa latihan dulu di sini. Kayaknya. Mulai latihan. Buat persiapan tahun depan. Kalau aku sih memang mungkin udah bisa dibilang sepedaan jadi lifestyle ya. Jadi justru kalau nggak olahraga rasanya jadi aneh, sekarang fasenya udah seperti itu. Jadi makanya latihan, dibilang latihan ya sehari-hari rutin aja, yang penting konsisten seminggu paling nggak 3 kali sepedaan 50 kilo minimum, sekali-kali seminggu sekali dapat long ride lah 100 kilo gitu. Jadi hari-hari seperti itu sih kurang lebih buat konsisten, jaga konsistensi. Saya pribadi mungkin beda. Kalau Yuki tuh mentalnya hebat banget sih. Jalan itu rest. Kalau aku kayaknya lebih senengnya yang mau daftarnya nanti yang buat konten. Oh, oke, baiklah. Nah, tapi latihan tetap harus, walaupun kita entah itu endurance atau sprinter, sepertinya rutinitas latihannya, apalagi buat 2400 bener tuh. Seminggu ya harus latihan, nggak bisa enggak. Dan kalau rentang waktunya sudah tahu nih, apalagi acara yang Local Legend yang Jatiluwih ini bisa buat latihan tuh. Iya. Halo teman-teman, kami dari WCC Bali Dan BCC Nusantara, jangan lupa untuk ngikutin event Comp Session of Local Legend Jatiluwih Bali tanggal 15 Oktober 2023 nanti.